Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersyukur, kembali lagi kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, teman-teman. Allah masih memberikan kita umur, memberikan kita waktu untuk senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa berbenah diri kita untuk sama-sama menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa juga kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, teman-teman sekalian. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah, teman-teman. Allah merahasiakan segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kita. Terkadang yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Begitupun sebaliknya. Terkadang menurut kita tidak baik, belum tentu di mata Allah itu hal yang tidak baik, teman-teman. Allah merahasiakan segala sesuatunya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang tidak boleh kita remehkan, teman-teman. Ada 3 hal yang tidak boleh kita remehkan, ketiga hal ini. Yang pertama, kita jangan pernah meremehkan satu amalan yang kecil sekalipun, teman-teman sekalian. Jangan pernah meremehkan satu amalan yang kecil sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan di mana Allah meletakkan ridhonya Allah. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan di mana letaknya Allah menempatkan itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, teman-teman, bisa jadi amalan yang kecil. Taruhlah kita mengambil satu benda yang berbahaya di jalanan, kita ambil paku atau kita ambil pecahan beling di tengah jalan, lalu kita singkirkan agar supaya orang lain tidak menginjaknya. Itu amalan sepele, perbuatan yang sepele, tapi bisa jadi Allah menaruh ridhonya di situ, sehingga dari ridho amalan itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita remehkan, teman-teman sekalian. Amalan yang kecil jangan pernah kita meremehkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan di mana Allah letakkan ridhonya Allah. Yang kita cari untuk ke surganya Allah, teman-teman, bukan amal ibadah kita yang banyak, bukan. Yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah bukan ibadah kita yang luar biasa banyaknya, bukan itu. Tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah. Mau amalan kita sebesar gunung tapi Allah tidak ridho, sama saja tidak ada, teman-teman sekalian. Tapi sekecil apapun amalan yang kita bikin, tapi ada keridhaan Allah dalam situ, maka itu cukup untuk membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan meremehkan amalan yang kecil. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan juga maksiat yang kecil.
Jangan meremehkan dosa yang kecil teman-teman sekalian. Jangan kita remehkan karena bisa jadi Allah menyimpan kemurkaannya pada dosa seperti itu. Bisa jadi Allah menyimpan kemurkaannya di situ. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita mendapatkan kemurkaannya Allah, jangankan melihat surga teman-teman, mencium baunya surga saja tidak akan bisa kita. Jangan meremehkan dosa yang kecil. Misalkan kita punya dosa, kita bicara kotor saja, hal sepele mungkin kita sambil bercanda tapi mengucapkan kata-kata yang kotor, kita anggap itu hal biasa, tapi Allah menyimpan kemurkaannya di situ, maka itu sudah cukup untuk mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan teman-teman sekalian. Allah merahasiakan di mana ditaruh ridhonya, Allah merahasiakan juga di mana Allah taruh murkanya, teman-teman. Jadi jangan disepelekan ini, jangan diremehkan hal seperti ini. Kemudian yang ketiga yang tidak bisa kita remehkan adalah saudara muslim kita yang belum bagus ibadahnya. Jangan pernah meremehkan orang yang tidak bagus ibadahnya, teman-teman. Jangan meremehkan orang yang belum sempurna salatnya. Jangan meremehkan orang yang masih terbata-bata ngajinya. Jangan meremehkan orang yang masih bolong-bolong puasanya. Jangan diremehkan itu. Jangan meremehkan perempuan yang belum berhijab secara sempurna. Jangan diremehkan. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, mewajibkan kita untuk sholat, mewajibkan perempuan menutup auratnya. Tapi jika ada saudara kita yang belum melakukan itu secara sempurna, jangan diremehkan. Karena bisa jadi ada amalan dia yang lebih Allah terima daripada amalan-amalan kita, teman-teman sekalian. Bisa jadi ada doanya mereka, ada sedekahnya mereka yang Allah lebih ridhoi itu daripada sholat-sholat kita yang kita lakukan selama ini. Jadi tidak bisa kita remehkan teman-teman sekalian. Perkara iman, perkara dosa, perkara amalan itu urusan makhluk sama Tuhannya. Kita tidak bisa menjudge seseorang itu tidak bagus, seorang itu tidak bagus, seorang itu hina, tidak bisa. Kita semua makhluk yang hina teman-teman sekalian. Teman-teman hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan meremehkan tiga hal ini. Yang pertama tadi, jangan kita remehkan amalan yang kecil karena bisa jadi Allah menyimpan ridhonya dalam situ. Jangan meremehkan dosa yang kecil karena bisa jadi juga Allah menyimpan kemurkaannya di situ. Dan yang ketiga, jangan meremehkan saudara kita yang belum sempurna ibadahnya, teman-teman sekalian. Jangan pernah kita remehkan. Prinsipnya kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, harus kita beranggapan kalau dia lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena dia lebih beriman daripada saya. Dia lebih duluan kenal sama Allah daripada saya. Orang yang lebih tua. Dia lebih duluan tahu ibadah daripada saya. Kalau kita ketemu orang yang lebih muda daripada kita beranggapan juga kalau dia orang yang lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit daripada saya. Bertemu sama orang yang lebih tua, beranggapan kalau dia lebih mulia karena ibadahnya lebih banyak daripada saya. Ketemu dengan orang yang lebih muda, beranggapan kalau dia juga lebih mulia daripada saya karena dosanya dia lebih sedikit daripada dosa-dosa saya. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu, teman-teman sekalian. Kita tanamkan baik-baik dalam diri kita. Tiga hal ini, bikin amalan saja, amalan apapun itu kita bikin saja. Mau itu besar kecil kita bikin saja. Karena Allah merahasiakan itu ridhonya. Dosa juga jangan pernah kita sepelekan. Mau bikin dosa ini saja karena dosa kecil, jangan. Karena bisa jadi ada kemurkaan Allah di situ. Dan yang ketiga, jangan meremehkan saudara muslim kita yang belum sempurna ibadahnya, teman-teman sekalian. Sama-sama kita perbaiki diri, sama-sama kita saling mendukung, saling mensupport untuk menyemangati satu sama lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini itu yang saya bisa sampaikan teman-teman sekalian. Rahasia Allah, Allah yang tahu. Kita hanya bisa berbuat semaksimal mungkin yang kita bisa saja. Sebagaimana kekuatan kita ada untuk bisa berbuat amal, kita bikin amal sebanyak-banyaknya. Kalau kita masih punya kekuatan, kita gunakan kekuatan kita untuk tidak berbuat maksiat, teman-teman sekalian. Karena Allah merahasiakan segala sesuatunya. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih perlu banyak belajar lagi, banyak-banyak istighfar lagi, banyak-banyak korban lagi di jalan Allah. Demi sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.